Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najila Ridaka Azahra dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Dilalah dengan judul Definisi, Sejarah, dan Peran Kedudukan Ilmu Dilalah. Baik, masuk dalam pembahasannya. Yang pertama adalah definisi dari ilmu dilalah. Dari ilmu dilalah itu terdiri dari dua kata yaitu al-ilm dan adilalah yang berarti penunjukan atau makna. Jadi, secara umum semantik, ilmu dilalah adalah ilmu yang mempelajari tentang makna suatu bahasa, baik pada tataran mufrodat, kosakatanya, maupun pada tataran tarokib atau strukturnya. Fokus kajian ilmu dilalah sendiri meliputi asal-usul makna, perkembangan makna, dan perubahan makna dalam suatu bahasa. Selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana sejarah perkembangan ilmu dilalah sendiri. Perkembangan ilmu dilalah itu terbagi menjadi dua fase. Yang pertama fase klasik dan fase modern. Yang pertama adalah fase klasiknya. Secara historisnya, kajian tentang makna sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Aristoteles merupakan tokoh pertama yang mendefinisikan sebagai satuan terkecil yang memiliki makna, serta membedakan makna otonom dan makna akibat hubungan gramatikal. Plato juga membahas makna melalui karyanya Cratylus dengan pandangan bahwa bunyi bahasa memiliki makna implisit. Di India juga, kajian tentang karakteristik kosakata dan kalimat sudah lama berkembang, termasuk hubungan antara lafaz dan makna. Di dunia Arab, perhatian terhadap ilmu makna atau ilmu dilalah sendiri berkaitan erat dengan pemahaman Al-Quran dan perkembangan kamus. Kajian ilmu dilalah dimulai sejak pertengahan abad 21 yang dipelopori oleh Khalil melalui karya kitab Al-Ain. Nah, masuk ke fase kedua yaitu fase modern. Pada masa klasik, kajian tentang makna belum dianggap sebagai ilmu yang berdiri sendiri, tetapi sebagai embrio atau semantik. Baru pada akhir abad ke-19, Michel Breuil dari Prancis memperkenalkan istilah semantik sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Kajian ini lebih sistematis dengan munculnya Ferdinand de Saussure dengan karyanya Cours de linguistique générale 1916. Ia dikenal sebagai bapak linguistik modern dan memperkenalkan pendekatan sinkronis deskriptif dan diakronis atau historis dalam studi bahasa. Kajian semantik kemudian berkembang, tidak hanya fokus pada struktur bahasa, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, psikologi, dan pemikiran. Tokoh lain yang kita tahu itu seperti ada Origen dan Richard juga turut membahas makna dalam karya The Meaning of the Meaning. Dalam tradisi Arab, perhatian terhadap semantik terlihat dari penyusunan kamus yang berkembang dalam 3 fase. Penyusunan kata tanpa penjelasan, penyusunan lafaz secara teratur, dan penyusunan kamus komprehensif seperti karya Al-Khalil Ibni Ahmad Al-Farahidi. Tokoh modern seperti Ibrahim Anis juga turut mengkaji hubungan antara lafaz, makna, dan karya ilmu dilalah al-alfaz. Yang terakhir adalah peran serta kedudukan ilmu dilalah dalam linguistik. Jadi bagaimana sih peran dan kedudukan ilmu dilalah dalam kajian bahasa? Yaitu terdapat 4 tataran utama, yaitu fonologi yang mempelajari ilmu bahasa, lalu ada morfologi yang mempelajari struktur mofem, lalu ada sintaksis yang mempelajari tentang hubungan antar kata dan ujaran. Semantik secara sempit merupakan cabang linguistik yang bertugas semata-mata meneliti makna kata, sedangkan luas semantik adalah studi tentang makna dan keseluruhan bahasa. Itu adalah salah satu peran kedudukan dari ilmu dilalah. Itu adalah presentasi dari saya mengenai definisi, sejarah, serta kedudukan ilmu dilalah dalam kajian bahasa. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.